Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan khusyuk. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita pada bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat baik, sangat penuh berkah, penuh maghfirah dan penuh rahmat bagi kita yang benar-benar menjalankan ibadah dengan khusyuk. Ibadah puasa, terutama ibadah puasa Ramadan, tidak lain ditujukan agar kita semua bisa menjadi manusia yang bertakwa. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya secara garis besar bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa kepada Allah. Juga di dalam ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Demikian juga di selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan nama Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para hadirin yang kami muliakan, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan selalu memiliki tujuan akhir, yaitu untuk membentuk insan-insan yang bertakwa. Maknanya manusia yang siap taat untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Dengan ketakwaan itu seseorang mendapatkan jaminan ampunan dan surganya. Ada di antara perintah untuk menghambakan diri secara total kepada Allah terdapat pada beberapa surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21, surat Al-Baqarah ayat 63 yang tujuannya adalah untuk penegakan hukum, surat Al-Baqarah ayat 179 yaitu menjalankan puasa, dan surat Al-Baqarah ayat 183. Juga
surat Al-An'am ayat 153, yaitu untuk istiqomah di jalan yang benar atau di jalan Islam, dan juga berpegang teguh kepada kebenaran, yaitu surat Al-A'raf ayat 171. Yang pada kesemua ayat dari dalam surat-surat tersebut, pada ujung ayatnya adalah berbunyi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4 disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya, beriman kepada kitab suci, Al-Quran, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta yang yakin akan adanya hari akhirat. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu disebutkan orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Kemudian dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta. Orang yang bertakwa juga memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janjinya, serta bersabar dalam penderitaan dan peperangan. Yang ketiga, di dalam surat Al-Imran ayat 134-135, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan apabila mengerjakan perbuatan yang tidak baik, maka segera ingat kepada Allah untuk memohon ampunan kepadanya. Para hadirin, para pendengar yang mulia, nampaknya sifat-sifat takwa ini mudah diucapkan, gitu, terutama dalam memenuhi perintahnya, tetapi di dalam menaati larangan yang disyariatkan itu biasanya kita itu masih mempunyai keberatan. Di antaranya adalah sifat untuk bersabar, sifat menahan amarah, itu masih kita akui berat untuk ditinggalkan. Kemudian apa balasan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu? Di dalam Al-Quran Allah telah menjanjikan yang pertama, yaitu jaminan ampunan dan mendapatkan surga. Allah berfirman, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik orang yang beramal soleh. Surat Al-Imran ayat 146. Kemudian yang kedua, diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran surat Talak ayat 2. Jadi apapun yang dikeluhkan atau merasa kesukaran, bila kita ini mau bertakwa, maka Allah akan membantu untuk memberikan jalan keluarnya. Kemudian juga diberikan jaminan rezeki dari arah yang tidak terduga. Allah berfirman, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 3. Jadi mestinya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kalau sudah kita benar-benar yakin kita bertakwa kepada Allah,
maka tidak perlu dirisaukan mengenai kesukaran, mengenai kelapangan rezeki, mengenai kesehatan, mengenai persoalan hidup, karena Allah akan selalu memberikan jalan keluarnya. Kemudian manfaat dari kebaikan orang yang bertakwa akan dihapuskan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 5. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ini kan suatu keutamaan yang luar biasa dari orang yang bertakwa itu. Demikianlah mutiara Ramadan singkat ini. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.